Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Ibu akan memberikan materi tentang struktur sel dan fungsinya. Disimak baik-baik ya videonya. Perhatikan videonya dan catat jika menurut kamu itu penting. Sekarang kita akan melihat bagian dari struktur sel. Sel adalah bagian paling kecil dari makhluk hidup. Semua sel memiliki 3 hal kesamaan, apapun jenis selnya. Semua sel mempunyai membran sel yang memisahkan bagian dalam sel dengan lingkungannya. Kemudian mempunyai sitoplasma yang merupakan cairan sel dan mempunyai inti sel yang berisi DNA sebagai materi genetik. Terdapat 2 kategori umum sel. Pertama adalah sel eukariotik. Sel ini mempunyai organel termasuk nukleus dan bagian istimewa lainnya. Sel eukariotik lebih canggih dan lebih kompleks seperti yang ditemukan pada tumbuhan dan hewan. Kategori kedua adalah sel prokariotik. Sel ini tidak mempunyai membran inti. Sel prokariotik memiliki materi genetik seperti sel eukariotik. Sel prokariotik berupa satu sel atau uniseluler. Contoh makhluk hidup dari jenis sel ini adalah bakteri. Kemudian, apakah itu organel sel? Organel berarti organ kecil. Organel adalah bagian istimewa sel yang mempunyai tugas unik yang harus dilakukan. Mari kita mulai dari nukleus. Nukleus mengandung DNA atau materi genetik. DNA mendikte hal-hal yang harus dilakukan oleh sel dan bagaimana sel akan melakukannya. DNA terdapat kromatin. Kromatin ini adalah bentuk benang kusut atau tidak beraturan di DNA yang ditemukan di membran nukleus. Saat sel siap untuk membelah, DNA kemudian dipadatkan membentuk yang namanya kromosom. Dalam nukleus terdapat nukleolus, yang merupakan tempat pembuatan ribosom. Kemudian terdapat nukleus yang mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu membuat dan mensintesis protein. Kemudian kita beralih keluar nukleus, terdapat ribosom dan organel lainnya melayang di daerah sitoplasma. Ribosom melayang bebas di sitoplasma atau melekat pada retikulum endoplasma atau disingkat dengan RE. Terdapat 2 tipe RE loh. RE kasar yaitu terdapat ribosom yang melekat padanya, sedangkan RE halus yang tanpa ribosom. Retikulum endoplasma adalah membran untuk mentransportasikan material seperti protein yang disintesis oleh ribosom. Protein dan materi lainnya muncul dari retikulum endoplasma berupa gelembung kecil di mana aparatus Golgi nantinya yang akan menerimanya. Saat protein berpindah ke badan Golgi, mereka diubah menjadi bentuk yang dapat digunakan sel. Badan Golgi melakukan ini dengan melipat protein menjadi bentuk yang dapat digunakan sel atau menambahkan material tambahan seperti lemak dan karbohidrat. Organel sel selanjutnya adalah vakuola, yang merupakan kantung tempat menyimpan berbagai macam material. Di dalam sel tumbuhan, vakuola berfungsi sebagai tempat penyimpanan air. Setelah kita kembali ke sel hewan, kalian akan melihat sebuah organel yang bernama lisosom. Tugas lisosom ini mengumpulkan sampah hasil kerusakan sel serta mengobatinya. Lisosom dipenuhi oleh enzim yang memecah puing-puing sel yang rusak. Organel selanjutnya adalah mitokondria, yang merupakan sumber atau rumah energi untuk sel tumbuhan maupun sel hewan. Saat proses respirasi, mitokondria membuat molekul ATP yang menyediakan energi untuk semua aktivitas sel.
Sel yang membutuhkan lebih banyak energi mempunyai lebih banyak mitokondria. Lalu kemudian bagaimana ya caranya sel tersebut bisa mempertahankan bentuknya? Ya, sel ini memiliki sitoskeleton yang terdiri dari benang mikrofilamen yang terbuat dari protein. Kemudian juga memiliki mikrotubulus yang berupa saluran sempit. Nah, itulah tadi video tentang struktur sel dan fungsinya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.